Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Selamat datang di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita bakalan membahas tema tentang menuju sukses itu berat, biar aku saja. Dan kali ini kita ditemani oleh bintang tamu yang super duper kece nih, yaitu Bapak Suhendro, pengusaha sukses Kabupaten Langkat. Assalamualaikum. Oke, sahabat Mansa, Mas Hendro ini merupakan salah satu alumni Mansa Tulangkat yang sudah menjadi pengusaha sukses. Mas Hendro memiliki usaha yaitu Keripik Cinta yang sudah terkenal di mana-mana dan bahkan sudah dikenal sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Langkat. Selain menjadi pengusaha sukses, Mas Hendro ini juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Mas Hendro menyediakan kantin gratis 24 jam untuk para pejalan. Dan Mas Hendro juga memiliki bot nelayan yang hasilnya tidak dijual, melainkan dibagikan untuk masyarakat. Dan juga Mas Hendro ini menanggung kebutuhan air mineral beberapa pondok pesantren. Dan Mas Hendro ini juga alumni Mansa Tulangkat yang masih sangat peduli terhadap perkembangan Mansa Tulangkat. Gimana nih Mas, tanggapan tentang informasi yang telah kami dapatin tadi? Kayaknya nggak segitu kali lah. Maksud saya berusaha sebisanya bermanfaat dengan usaha yang sudah saya jalani. Ada manfaatnya buat masyarakat, ada manfaatnya buat keluarga, buat kawan-kawan, dan buat tempat saya bersekolah. Oke Mas, untuk memulai obrolan kita pada hari ini, boleh dong ceritain gimana waktu Mas Hendro masih menjadi siswa Mansa Tulangkat? Dan hal apa sih yang paling berkesan dari Mansa Tulangkat yang masih Mas ingat sampai sekarang? Wah, kalau ini banyak sekali. Man satu ini di hati ya. Man satu ini di hati. Man satu ini sampai sekarang masih di hati. Dan insya Allah akan tetap di hati sampai kapanpun. Banyak hal yang sangat menarik yang sampai hari ini masih terasa dekat sekali dengan saya. Saya dulu itu kalau di Man 1 sering terlambat. Terlambat ini mempertemukan saya dengan Pak Yusran almarhum. Pak Yusran Adenin itu adalah salah satu guru Man 1 yang menginspirasi saya. Ada beberapa perkataannya ketika saya sempat bertemu dan bercakap-cakap sama beliau. Yang pertama, dia menggambarkan bahwa jalan itu harus cepat. Itu melambangkan bagaimana kita harus dinamis dan bergerak dalam hidup. Yang kedua, beliaulah yang menghilangkan rasa takut dalam diri saya untuk berbicara di depan orang. Sehingga ketika saya ketemu beliau beberapa tahun yang lalu, saya ketemu beliau di angkot. Hari itu saya kayaknya pulang dari BSM lagi nonton bioskop, satu angkot sama beliau, saya dengan istri. Saya sempat cerita, saya tanya beliau tinggal di Sempa. Saya tanya, Bapak tinggalnya di mana? Dia bilang dia nyewa. Itu saya menangis. Saya ngerasa orang seperti Pak Yusran Adenin yang segitu berjasanya, segitu idealisnya dalam menjalankan tugas, dia masih nyewa di usia sudah hampir pensiun. Malam itu saya jam 11 malam saya kirim orang ke rumahnya dan saya minta izin saya buatkan dia rumah. Walaupun mungkin sekarang belum selesai, sedikit lagi. Tapi Man 1 ini, terutama Pak Yusran itu sangat berkesan bagi saya. Kemudian ada lagi di sini itu Bu Usmaidar. Mungkin beliau masih mengajar di sini ya. Ini Umi saya nih. Umi. Kenapa saya bilang Umi? Karena saya ketemu beliau sebelum di Man 1. Kami dulu kalau panggil guru di Jamiah itu Umi panggilannya. Jadi sampai sekarang saya tetap panggil beliau Umi walaupun di Man 1 kita sebut Ibu ya. Ini salah satu senior guru yang selalu memotivasi saya sampai sekarang. Sehingga
walaupun misalnya beliau sedang berbaris dengan orang-orang besar, tetap yang saya cium tangannya adalah beliau. Buat Ibu Usmaidar, Umi Usmaidar, salam hormat dan bangga handle buat Umi. Yang ketiga, di MAN 1 ini saya pernah merasakan sebuah proses kegiatan belajar itu yang membuat saya betul-betul kuat. Dulu saya sempat kalau hari Senin dan Kamis olahraga itu kami di MAN 1 ini kayaknya yang paling ekstrim di Tanjung Pura atau Langkat. Kita lari dari sekolah ini keliling ke Karantina sampai ke Kubuan, balik ke sini itu di hari Senin dan Kamis. Dan ketika itu karena saya lagi agak bokeh, maksudnya saya nggak punya uang jajan banyak, saya manfaatin di hari olahraga itu saya puasa. Jadi saya lebih banyak puasa itu ketika olahraga, dan saya merasakan di situ ada sebuah proses pendidikan yang keras yang membuat kita menjadi lebih kuat. Saya kira itu ya kalau cerita MAN 1. Dan banyak lagi kalau saya ceritain ini nggak cukup waktunya. Dan buat beberapa bapak dan ibu guru yang masih ada di sini, salam hormat saya buat seluruh guruku di sini dan guru-guru yang sekarang, bahwa MAN 1 ini adalah tempat belajar yang sangat keren. Gimana tuh Pak, puasa tapi olahraga? Sedangkan kami aja yang cuman tidur-tidur di rumah aja susah gitu Pak, kayak capek kali gitu, apalagi olahraga sampai mutarin kubuan ya. Kayaknya pingsan kami Pak. Iya, mungkin salah satunya karena juga nggak ada uang ya kan. Ya, dan ini saya merasakan nikmatnya itu gitu. Nikmatnya menjalani kegiatan olahraga yang mungkin ketika itu menurut saya ini keras. Tapi saya merasakan bahwa hidup ini memang keras. Merasakan manfaatnya kan Pak? Merasakan manfaat. Oke Pak. Kami sempat mendengar nih Pak dari beberapa sumber tentang betapa fantastisnya sejarah kebangkitan usaha keripik kita Mas Hendro. Boleh nih Pak diceritakan bagaimana proses perubahan Mas Hendro from zero to hero? Wah, ini kayaknya kalimatnya terlalu serem ya kan. Kalau saya sebenarnya usaha keripik cinta ini saya mulai tahun 2008. 2008 itu setelah saya menikah, saya kepengen mandiri. Saya usaha itu awali dengan jalan kaki, kemudian mulai naik sepeda, mulai naik kereta, dan saya berjualan keliling selama 4 tahun. Bahkan ada satu cerita yang agak kurang enak, tapi saya mau sampaikan ke teman-teman, ini adalah sebuah proses. Ketika itu teman saya yang sekarang di komisioner KPU, Bang Hair mungkin sudah pernah hadir di acara podcast ini. Dia bilang, Bang, aku tadi ketemu Sapril. Dia bilang, Ketua, bantulah Hendro. Aku sedih ngelihatnya. Aku lihat dia seperti orang yang galas anjing. Artinya dia ngelihat kegiatan abang jualan keripik keliling itu, dia sedih ngelihatnya gitu. Masa mantan ketua HMI harus jualan keliling? Ketika disampaikan itu, abang seneng. Abang bilang, Hair, aku menjalani usaha ini dengan bangga. Aku nggak ngerasa sedang terhina atau sedang susah. Aku menganggap ini sebagai sebuah proses yang harus aku ambil. Karena aku kepengen jadi pengusaha. Alhamdulillah ini terus memotivasi abang untuk terus bangkit. 4 tahun terakhir abang mulai numpang di Jalan Lintas Sumatera, numpang di tanah orang. Karena abang belum punya apa-apa nih. Abang belum punya satu tapak rumah pun yang abang punya sendiri dan abang beli dengan uang sendiri. Kemudian 1 tahun setelah abang numpang di Jalan Lintas, abang mulai nyewa, dan alhamdulillah sekarang abang sudah bisa menjalankan usaha itu dengan lebih 300 orang karyawan. Dan abang sering merasakan perjalanan ini naik dan turun. Jadi usaha itu tidak seperti yang kalian lihat saja.
Usaha itu ada masanya surut, usaha itu ada masanya galau, usaha itu ada masanya kita betul-betul ngerasa ini buntu. Dan pernah suatu ketika saya kebingungan, uang belanja saya habis, barang saya numpuk tidak terjual. Saya sudah harus membuat aplusan karyawan itu karena sudah tidak bisa dibayar lagi. Tapi saya berpikir saya tidak boleh kalah. Hari itu saya bilang sama teman-teman semua, besok kita semuanya masuk. Saya ajak mereka semua berbaris di jalan lintas itu. Hari itu semua keripik yang masih ada saya bagikan secara gratis. Pejalan kaki, yang naik beca, naik angkot, naik mobil pribadi, semua kami bagikan secara gratis. Selama 3 hari itu semua keripik habis saya bagikan. Saya merasakan sebuah kesenangan ketika itu. Walaupun kita sudah tidak bisa produksi, tapi ini membuat sebuah semangat baru. Barang kita sudah habis. Ternyata barang yang belum kita jual, kita kan banyak kekhawatiran. Dia akan rusak, hengi, bau. Ketika itu habis, kita punya kebahagiaan dan kita ada ngerasa sebuah kebahagiaan lain. Kita senang nih sudah bisa memberi orang. Muncul semangat baru. Iya. Kemudian setelah itu saya usahakan pelan-pelan saya goreng lagi yang baru dan ternyata setelah hari itu sampai hari ini selama lebih kurang sudah 10 tahun ini keripik nggak pernah numpuk lagi. Setiap hari kita dihadapkan dengan kekurangan keripik. Jadi teman-teman, adik-adik semua, kawan-kawan yang sedang berjuang di sana, saya kepengen bilang berbagi ketika kita sedang mengalami benturan dalam usaha itu penting sekali. Allah akan mengirimkan spirit buat kita, kenyamanan, ketenangan, dan saya merasakan bahwa Allah akan membuka jalan buat kita. Berarti berbagi itu nggak harus nunggu kita di atas kan Bang? Kalau saya malah bilang berbagi itu harus dari bawah. Kenapa? Kalau kita berbagi nunggu di atas ini terlalu berat. Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau kita bawa uang 10 juta, baginya susah nggak? Susah. Tapi kalau kita bagiin uang 100, ini nggak susah. Tapi kalau kita bagiin uang 100-nya setiap saat, 100 juta pun nggak terasa berat. Jadi kalau kita mau membiasakan berbagi itu jangan nunggu banyak, tapi mulailah dari sedikit. Karena kalau sudah sedikit dimulai, banyak mudah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Siap. Oke Bang, apa pengalaman yang paling pahit dan berkesan yang berhasil Mas Hendro lewati dan bagaimana sih cara mengatasinya? Di sini atau dalam kehidupan? Dalam kehidupan. Iya. Saya pernah pada titik ketika itu saya sudah tidak mampu lagi untuk mencari jalan keluar. Artinya dalam hitungan matematika kayaknya semua sudah tidak mungkin. Antara yang mungkin saya lakukan ini kayaknya tidak mungkin lagi. Ketika itu sebagian teman-teman nyaranin sudah tutup dan tinggalkan semuanya. Saya bilang tidak. Saya harus tanggung jawabkan semua ini. Saya harus buktikan dan saya harus bisa. Ketika itu saya kumpulkan keluarga dan teman-teman dan semua yang terlibat dalam usaha itu. Saya minta izin sama mereka dan saya mulai lagi. Akhirnya ini menjadi satu sikap yang melekat dalam diri kita bahwa kita ini pantang mundur. Kita ini nggak boleh mundur. Adik-adik bisa lihat sekolah ini penuh dengan tantangan. Ada sakit, ada nilai kita turun, ada banyak hal, tapi jangan pernah putus sekolah. Ketika putus sekolah, maka kita akan tercatat sebagai orang yang gagal sekolah. Tapi seberapapun masalah yang kita hadapi dalam sekolah ini terus maju, maka kita akan selesai dan kita bisa jadi pemenang. Kami boleh tahu nggak nih Bang, masa depan seperti apa sih yang sekarang lagi Abang persiapkan? Kalau saya mungkin
salah satu pelaku usaha yang agak berbeda sama yang lain. Kalau saya itu pengennya suatu hari usaha itu bisa betul-betul membangun daerah ini. Saya kepengen pada titik nanti saya bisa menggratisin banyak pesantren, panti asuhan. Saya juga bisa membangun satu tempat bagaimana merubah mindset orang berpikir dia harus jadi pengusaha. Saya kepengen bisa mengajak orang untuk berpikir bahwa berbisnis itu sangat baik. Memotivasi banyak Iya. orang. Kalau sekarang banyak orang yang berpikir bagaimana harus kerja, saya kepengen saya punya waktu dan tempat bisa membuat orang berpikir bahwa kita harus jadi pengusaha. Saya kepengen kita maju bersama. Apa nih makna sukses menurut Mas Hendro? Ketika hidup ini bermanfaat buat orang. Ingat tuh, sukses adalah ketika hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Berarti kalau belum bermanfaat, belum sukses nih. Ya, ini versi saya gitu ya. Iya. Biasa. Kalau orang kan versinya kan banyak apa nih depositonya, kalau saya enggak. Saya malah kepengen ketika kita mau apa saja kita bisa, dan ketika kita mau bantu orang kapan saja bisa. Oke. Bagi kami, sosok Mas Hendro adalah sang inspirator bagi kami. Kalau kami mau meneladani dan mengikuti jejak Mas Hendro nih, apa sih yang harus kami siapkan dari sekarang? Jujur. Jujur. Jujur adalah salah satu modal yang paling utama. Jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua, jujur kepada orang tua. Karena teman-teman, adik-adik semua, jujur itu akan membawa sebuah spirit dalam diri kita. Ketika hidup ini dipenuhi dengan kebohongan, maka keraguan akan datang, ketakutan akan datang. Maka jujur itu harus ada duluan. Setelah jujur itu ada, jangan malas. Jangan pernah malas. Selalu berusaha menjadi yang terbaik. Saya sekarang kalau sama anak-anak saya bilang, kapanpun, dimanapun, dalam bidang apapun, jadilah yang terbaik. Di atas rata-rata sedikit. Kalau orang ngasihnya 1.000, usahakanlah ngasihnya 1.000 tambah senyum. Kalau orang misalnya rajin, usahakanlah kita rajin dan baik. Jangan ikuti rata-rata orang, tapi lebihlah dari rata-rata orang. Ingat tuh teman-teman, kunci utamanya itu adalah jujur dan jangan malas. Tuh kalau mau sukses. Khusus kami nih Bang, para anak muda. Menurut Abang gimana sih cara kami agar selalu di jalan menuju kesuksesan? Yang pertama, mimpi itu harus besar. Mimpinya harus baik. Mimpinya itu memang keren. Yang kedua, mulailah masuk ke dalam mimpi itu. Langkahkanlah kaki itu menuju mimpi itu. Kalau tidak, gak akan pernah sampai. Kalau mimpi harus besar, banyak nih Bang. Anak-anak muda yang bilang, kalau mimpi jangan ketinggian, kalau jatuh sakit. Itu gimana Bang? Lebih susah kalau gak mimpi. Ya kan? Di bawah terus. Iya. Karena mimpi itu akan mendorong semua aktivitas kita sampai ke situ. Bagaimana pendapat Abang tentang kalimat kegagalan akan menginspirasi sang pemenang? Iya. Ketika kita gagal dalam sebuah atau sesuatu yang kita lakukan, maka berbagai sebab kegagalan sudah sampai ke kita, sehingga akan muncul beberapa jalan keluar. Kita akan mulai memahami beberapa strategi bagaimana mengatasi kegagalan. Maka sebenarnya orang yang sudah merasakan gagal, dia lebih dekat dengan berhasil. Karena dia yang tahu masalah yang akan dihadapi dan dia pasti akan mencari jalan keluarnya. Jadi setiap orang tuh kan punya stok kegagalan. Jadi semakin kita gagal duluan, semakin dekat kita menuju keberhasilan, Iya, gitu Bang. iya. Oke.
Menurut Mas Hendro nih, seperti apa sih MAN Satu Langkat saat ini baik dari aspek bangunan, siswa, guru maupun prestasinya nih Bang? Wah, kalau dari sisi bangunan MAN 1 keren. Apalagi kalau saya melihatnya dibandingkan dulu ketika masih bersekolah, bangunan MAN 1 saat ini sudah sangat keren. Kemudian letaknya ini sangat nyaman buat belajar. Di sini nggak terdengar ada letupan ban mobil, klakson mobil, nggak dengar orang gaduh gara-gara nggak bayar beca. Artinya letak MAN 1 sebagai sarana tempat belajar itu sudah sangat strategis. Kemudian MAN 1 sudah mengukir banyak sekali prestasi. Dan buat ibu-ibu gurunya semangat terus. Dan buat adik-adik yang masih bersekolah, kalian sudah memilih tempat yang sangat keren. Pastikan kalian punya prestasi di sini. Saya kira itu. Kalau MAN 1 ini keren. Kebetulan Mas Hendro ini alumni MAN Satu Langkat nih teman-teman. Jadi menurut Mas Hendro, mengapa sih kita harus sekolah di MAN Satu Langkat? Karena MAN 1 mampu membuat kita berprestasi. Aktivitas belajarnya bagus, kegiatan ekstrakurikulernya bagus, dan rekodnya juga di luar bagus. Terakhir nih Mas, apa sih pesan dari Mas Hendro untuk siswa-siswi MAN Satu Langkat, untuk keluarga besar MAN Satu Langkat dimanapun berada? Buat siswa-siswi MAN 1 Langkat, adik-adik terus berjuang, berprestasi, dan buat orang tuamu bangga, sekolahmu bangga. Dan buat teman-temanku, saudara-saudaraku, abangku, seluruh alumni MAN 1, ingat ini rumah kita. Ingat ini adalah tempat belajar kita. Mampir ke MAN 1, singgah ke MAN 1. Rasakan memori kebahagiaan kita ketika belajar di sini, dan jangan lupa bersama kita bangun MAN 1 karena ini adalah rumah. Jangan lupa pulang kan Bang? Jangan lupa pulang dan singgah sebentar, dan jangan lupa menitipkan sesuatu. Ya. Karena alumni MAN 1 yang berprestasi, dia harus pulang sebentar memberikan satu motivasi, support bagaimana dia merasakan keberhasilannya dengan MAN 1 ini. Sebelumnya nih Bang, terima kasih nih udah nyempetin waktu yang padat untuk singgah ke MAN Satu Langkat. Sama-sama. Oke Sobat Mansa, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jumansa, jujur, amanah, santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.